Nah ini? Ya. Oke. Siap? Ya. Siap. Sini. Oh, iya, sini. Ini mulai kamera utamanya sini harus ya. Suaranya udah. Tuh, Sinta pamerin ini sama Jenab. Oh, oke. Kalau depannya tempat-tempat. Bentar Augi. Hah? Ulang lagi. Ulang lagi dari awal ya? Nah. Kamu siapa? Hah? Tamunya siapa? Oh, kata Teh Hana. Oh iya. Tunggu kita paling jam 12 beres ya jemput. Heeh. Tamunya Ayo sih. iklan. Oh iya. Salah lagi. Halo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Restu Asari Putra di Podsantren, podcastnya Pondok Pesantren Sajarah Thaibah. Nah nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan kita masih akan ngobrol-ngobrol. Tidak hanya saya, di sini ada bersama teman kita santri-santri akhwat Zainab dan Sinta. Yang sebelumnya juga episode sebelumnya sudah berbincang juga dengan kita terkait dengan pengalaman mereka selama di pesantren. Nah ini ke depan kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi ya Zainab sama Sinta. Berbagi pengalaman seperti apa Sinta dan Zainab khususnya boleh nanti saya akan bertanya khususnya di Pondok Pesantren Sajarah Thaibah ini dan umumnya nanti secara secara lebih luas. Kalau di pondok itu kan pasti gak semuanya enak-enaknya. Iya. Susahnya mah banyak gitu. Nah, susahnya banyak, terus kesulitannya pasti ada. Nah, boleh diceritakan atau disampaikan sama dari Zainab dulu deh nih, dari Zainab dulu. Secara umum dari sejak misalnya dulu mondok di SMP di Pondok Al-Intizam, kemudian terus berlanjut ke Sajarah Thaibah. Bolehlah dari masa SMP dulu, waktu pesantren sebelumnya. Ada nggak fase yang paling dianggap berat sama Zainab ketika menjalani masa pendidikan di pesantren itu? yang sepengalaman Zainab. Misalnya apalah saya pernah dihukum sama kiai atau ustadz segini atau hilang uang 2 miliar misalnya. Pernah hilang uang. Nggak akan jauh. Pasti tentang teman. Oh gitu, kalau masalah terberatnya itu. Ya. Oh gitu. Terus itu sampai bikin kamu down atau enggak gimana? Awalnya membuat jadi down, belajar, terus jadi down untuk Aktivitas gitu. aktivitas. Oh, gitu. Itu masih ada hubungan dengan pertemanan berarti? Ya, pernah dijauhin sekobong. Lu jangan ngomong. Tapi belum sampai sekecamatan kan? Dijauhin. Paling ada satu orang ya. Salah paham kali ya gitu ya? Ya, gitu. Oh, Karena itu waktu di SMP itu? Ya, karena biasanya tuh fitnah apa gitu. Jadi semuanya dijauhin. Jadi orang tuh itu ngejauh. Ya. Tapi bisa kamu atasin ya kayak gitu? Atau ada harus turun tangan siapa kakak kelas apa gimana enggak? Itu kelas berapa? Akhirnya. Itu kelas 1 SMP. Oh, kelas 1 SMP. Oh, baru awal-awal banget berarti ya? Iya. Makanya itu udah gak betah banget. Gak mau mondok lagi awalnya itu. Oh, iya. Tapi akhirnya entah kenapa tiba-tiba dapat motivasi dari guru gitu. Akhirnya kamu bisa melewati itu semua gitu? Iya. Akhirnya bisa melewati dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oh, itu satu-satunya. Setelah itu nggak pernah lagi dapat persoalan yang sama kayak gitu?
ada sih permasalahan lain. Gitu. Hidup kamu kayaknya kalau disebutin banyak masalah sih kan namanya. Ini yang paling titik berat itu. Sampai dipindah ke sini di Sajaroh sendiri ada ngalamin masa-masa terberat itu. Masa-masa terberatnya paling Itu ketika kalau di sini ketika udah berusaha berjuang ngapalin Quran, Oh tapi gitu. nggak masuk. Kadang kadang menjadi penyemangat, kadang menjadi ngedown gitu. Kadang kayak gitu. nyerah, kadang enggak. Sampai boleh dikatakan sampai itu bikin kamu nangis misalnya gitu. Aduh, karena itu ngafalin Quran itu misalnya begini, harusnya saya wisudaan misalnya, harusnya saya hataman, ternyata ini sampai ke hari sekian saya belum dapat ACC dari ustadzah misalnya untuk simaan. Atau hanya sebatas ini nggak masuk aja gitu. Saya kok susah amat ngafalin gitu. Ya gitu. Itu Susah. nggak masuk gitu. Ya. Berpengaruh itu sama kegiatan, sama kehidupan kamu selama di pondok gitu. Jadi nggak enak makan gitu. Makan tetap enak. Nah ini makan tetap enak. Santri bener, ini santri sejati. Jangan-jangan hiburannya itu kalau lagi masa terberat nyemil kamu ya. Kayaknya. Benar-benar. Kalau Sinta gimana? Ada masa di mana kamu, saya teh kok berat banget menghadapi situasi ini gitu. Pas awal. Dari awal mondok. Dari awal, boleh yang dari awal waktu SMP di Cianjur misalnya. Sama sih pernah emang bener-bener buruk banget. Iya, sama kayak temen. Oh gitu, urusan teman ya? Yang temen. Nah, sih urusan teman teh selalu, teman, iya memang masing-masing beda sih. Iya. Teman dekat ini slack gitu. Mm-mm. Oh gitu. Kalau urusan dengan disiplin, di mah enjoy aja gitu. Belum pernah. Nggak terlalu bikin berat. Pernah apa ya, dihukum sekelas gitu. Kayak benar-benar dihukumnya tuh wah banget gitu, sampai ya Allah kok gini banget kelas. Padahal yang gitu. salahnya kelas sebelah. makanya ini. buruk banget gitu. Soalnya hukumannya itu kayak ya Allah gitu. Itu mah lebih kemalu sebenarnya. Lebih malu dipajangnya tuh pokoknya. Oh gitu. Nah, Tapi kalau masa hukuman ya gitu. insan muti, bukan insan muti juga ya, insan bolat kan. Itu karena apa ya? Kenapa kayak terpuruk banget? Karena bukan nggak salah gitu. Karena yang salahnya tapi tetap saya kena gitu. Kelas sebelah gitu kan, kalau di sana nggak boleh berisik kalau di kelas. Kalau itu kalau berisik itu kan dipajangnya tuh bikin malunya. Ya Allah, masya Allah. Oh gitu. Iya. Kalau di Sajaroh? Di Sajaroh apa ya? Kalau di Sajaroh Hidup ceria wae kamu. kayak soalnya kayak Nggak terlalu banyak. ini apa kayak paling betah gitu di sini tuh. Paling betah. TI sebenarnya di gunung gitu mah. Paling apa ya? Ya paling bisa sama hafalan kayak gitu. Kadang kan kalau lagi males, terus besok kan emang harus toran. Kan kalau lagi males tuh hafalan tuh susah masuk. Jadi terus Ustadz udah nungguin ini. Nah, gitu. Mana ya gitunya. Di Masuk enggak, tapi kalau setoran kan harus gitu. Iya. Gimana caranya ngatasin? Gimana caranya itu bisa lolos jam eta gitu ya? Iya gitu. Pokoknya harus lancar gitu gimana. Okay. Dari segi aturan nih, dari segi disiplin, termasuk yang banyak kan kemarin dulu juga ada aturan disiplin ya. Sekarang juga ada aturan disiplin. Termasuk yang Janab banyak yang melanggar atau enggak? Dan hitung persentase berapa persen ya? Atau kamu mah, saya mah termasuk yang nyari aman lah gitu, nggak terlalu ini gitu. Termasuk orang mencari aman. Cari aman. Pokoknya mah nggak terlalu banyak bikin masalah ya. Ada orang yang sebenarnya dia tuh nggak mau nyari masalah lempang, tapi ayo ada aja kesandung gitu, aduh gitu, kena lagi gitu kan. Tapi ada orang yang niat memang bikin masalah kayak gitu segala macam. Tapi nggak terlalu banyak ya Janapnya. Ya, tapi kalau dulu itu pas di pondok sebelumnya itu ke bawah-bawah.
sama geng ini, geng sebelah. Ya. Oh gitu. Tapi ke bawah-bawah itu sampai parah banget apa enggak ya? Hanya tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Kadang tebal-tebal. Teman-temannya yang Tebal. dihukum sama temen itu lebih. Kadang saya gini, ayah ada pengalaman jadi pengasuh gitu. Orang tuh dihukum tuh malah seneng gitu. Bukannya jera gitu kan. Kenapa dihukumnya senang? Babarangan. Waduh. Ya, ayo ramean. Tapi kalau dihukum sendiri baru tuh beda tuh. Pengalaman nyangsi orang gitu. Jadi kalau dihukum itu kalau bisa jangan dibarengin, misah. Iya. Aduh, baru itu kerasa itu. Kan katanya kalau gak dihukum gak punya pengalaman kan. Waduh. Kayak kan ada Oh jadi cerita. Ada jadi cerita. bikin itu. Saya bikin kesalahan gitu. Wah, kreatif itu. Kadang memori yang paling diinget itu pas dihukum gitu. Kayaknya nggak sah kalau belum dicarekan gitu ya, kalau belum dimarahin sama guru atau dapat hukuman sanksi itu ya. Kalau pas diceritain lagi tuh kayak lucu gitu. Nah, ya apa namanya, jangan sampai apes we itu mah. Apes itu ada yang sampai lebih kesalahan pengen dapat pengalaman tapi ekstrim hukumannya. Ya Apes itu. iya itu apes. Ya naudzubillah sampai misalnya kena sanksi seberat yang paling berat misalnya sampai dikeluarkan atau apa ya itu kan ini juga. Ya tapi kalau kesalahan-kesalahan ringan-ringan ya memang bagus buat diceritain. Kalau Sinta juga sama, kalau urusan disiplin gimana? Seberapa persen dari dulu? Kalau di sini sih enggak ya. Oh, di sini enggak? Kalau di sini. Kalau dulu tuh suka. Dulu itu sering banget. Tapi gak pernah ketahuan. Gak pernah ketahuan. Coba boleh apa yang gak pernah ketahuan nanti saya harus laporan ke itu. Di share. Rekamannya di share. Kan kalau apa ya? Kalau di sana tuh kalau keluar tuh izin kan. Izinnya tuh ngantri banget. Oh Nggak gitu. aja lah. Dulu tuh belum seketat sekarang itu. Kan suka apa ya? Ke sana ditengok. Nah, pengen jajan misalkan keluar ke Alfa atau kemana gitu. Oh gitu. Ngumpet di mobil. Berumput di mobil. Mobil siapa? Iya Oh, kan di kalau angkot? enggak, kalau mama misalkan di kesana Oh gitu ngikut. Mama ke sana gitu. Lolos itu. Lolos. Lolos. Catat ini pernah lolos. Karena emang apa ya? Kayak ngikut temen juga gitu. Oh iya. Trik dari temen itu. Trik dari temen. Kadang kalau gak ditengok, terus orang temen itu misalkan bawa mamahnya sama bibinya. Nah, kalau mau keluar kan harus sama orang tua, makanya bibinya jadi orang tua Sinta dulu gitu. Dia Sinta diizinin sama bibinya, dia diizinin sama mamahnya. Dikira kan ini mama Sinta gitu. Oh, Badung juga ya. Iya. Saking pengen keluar itu. Oke. Kan tapi apa positifnya itu kalau kita jadi pengurus kita tahu nih trik-trik macam-macam begini nih ya, gitu kan? Makanya tahu. Ya ini macam-macam dulu gue juga begitu kan. Jadi dari sekarang tuh pengurus sekarang tuh udah tahu kan. Jadi gak ada setiap mobil yang keluar tuh Ketahuan periksa. dibukain. Iya. Mereka cari lagi jurus yang nggak pernah diketahui. Oke. Itu jadi apa namanya, melanggar mah pasti pernah gitu ya. Nah, cuman nggak separah-parah ini kan. Hanya kalau melanggar itu memang ada guru yang kalau dia marahin atau menegur seseorang itu, ya itu kan kaidah gini ya, yang paling banyak diingat itu antara dua, orang itu taat benar gitu ya, dapat pujian atau berprestasi. Yang satu hancur benar. Nah, ini nih. Oh, baheula yeuh nu sok maba lah gitu ya. Ini dulu yang mandi nggak pernah pakai sabun lah gitu kan santri. Oh, ini dulu yang tidur apa namanya? Di kelas tidur, di dapur tidur. Jadi emang yang ini, atau yang memang yang tadi sebaliknya. Nah, yang tengah-tengah gimana? Nah, yang tengah-tengah itu ada untungnya. Dia mungkin nggak diingat kalau udah lulus, tapi dia ini kebanyakan yang saya rasakan, dan ada mungkin bagian dari yang tengah-tengah itu tuh, dia ada selalu keinginan
untuk kembali ke pondok dan saat saya ini dulu gini-gini banyak memperkenalkan ini. Sebab kalau tadi yang misalnya bukan hancur, yang badung, yang nakal apa gimana, era lagi pondok dia tahu Dikenal. bahwa orang, nah dia agak banyak sungkannya untuk kembali ke pondok kayak gitu. Kalau misalnya ini tuh, dulu sanksi dibotak nanti ke hulu sirahna sirah nabi kau baru tumbuh udah gundul, karena kalau sanksi yang putra itu digundul kan. Dulu di pondok saya tuh tumbuh sesenti melanggar di gundul deh, baru selesai nih gundul deh, tebasnya kepalanya Gak jadi gitu. Jadi ini nggak pernah nembus sampai lulus tuh rambut botak terus. Nah dia jadi akhirnya ini apa namanya ada rasa sungkan gitu. Nah gitu. Nah kalau yang berprestasi atau yang dipuji, tapi ini nggak semua. Biasanya mungkin jadi begini dia malu kalau dia nanti di luar nggak jadi seseorang, nggak jadi orang, nah gitu. Misalnya dia jadi biasa-biasa ya, jadi biasa-biasa, terus kembali ke pondok. Oh dulu pintar katalar segala rupa. Jadi istilahnya bayangan dia, padahal guru nggak akan begitu amat gitu. Jadi kalau dia belum sukses tuh kayaknya malu kalau ke pondok gitu. Nah ada gini, walaupun itu nggak semua di pesantren gitu. Nah oke. Jadi itu soal melanggar itu begitu. Rata-rata setiap santri kayak ada perasaan nggak sah kalau nggak berbuat kesalahan, nggak ada cerita cina. Jadi akhirnya ada motivasi untuk mabal gitu. Yang taat kayak gitu. Emang ini begini. Saya dikirain teh. Saya doang dulu begitu. Jadi ya harus ini. Nah oke, sekarang kan ini di kalau di SMP dulu ada kepengurusan ya, pasti ya. Boleh nih cerita waktu pernah diamanahi jadi pengurus nggak Janab? Atau jadi rakyat jelata biasa? Biasa aja, belum pernah jadi pengurus waktu di sana sebelumnya? Pernah di pengurus tuh ada di pengurus asrama kali mungkin ya, terus ada pengurus pondok mungkin? Enggak? Iya. Dia misalnya Ustadz ngamanahin kamu jadi ketua kelas apa pernah begitu? Kalau di pondok itu jadi rakyat jelata, tapi kalau di kasihan rakyat ini. tapi kalau di di sekolah itu jadi OSIS. Oh gitu, pas di sekolah formal jadi OSIS. Apa seksi apa? Seksi keagamaan. Seksi keagamaan. Sungguh sangat religius Ustaz. Semua agama deh ya. Oke. Waktu jadi pengurus di OSIS itu nyaman jadi pengurus atau enggak? Apa namanya tuh? Kamu dipilih atau kamu emang saya ingin masuk ke bagian dari pengurus itu? Dipilih. Dipilih gitu. Sering tahajud gara-garanya apa gimana? Dipilih jadi pengurus. Apa kendala terberat atau kendala terbesar ketika kamu jadi pengurus? Saya kan tadinya mungkin Janab nggak ada bayangan kali ya bakal jadi pengurus, terus dipilih jadi pengurus. Kendala. Atau ini nggak ada beban, udah masih penting mah gini-gini doang mengurusnya bagian gampang. Ya, kendalanya ya belum bisa menjadi contoh yang baik. Contoh yang baik bagi siapa? Bagi seluruh rakyat Indonesia. Beri contoh yang baik. Terus dijalanin sampai beres itu? Jalanin aja. Jalan sampai beres ya. Nah di Sajarah Thayyibah banyak tanggung jawab kan. Janab pastinya jadi pengurus pernah diamanahi ini itu. Amanah apa di Sajarah Thayyibah bisa diceritain? Yang ketika dibebanin ke Janab, ditunjuk ke Janab, terus aduh ini saya bisa apa enggak, terus banyak keluhannya lah. Pernah pas jadi ditunjuk jadi ketua. Kamu jadi ketua pernah ya? Pernah. Oh iya pernah. Jadi ketua itu. Kenapa jadi ketua? Karena sebelumnya belum pernah jadi ketua ya? Iya.
Enggak, pertama masuk ke sini, pertama awal mondok itu, kalau nggak salah di semester 2 itu, tiba-tiba kan dulu sama Kang Angga ya. Oh iya, pertama ada. Ya, tiba-tiba lagi belajar ditunjuk jadi nanti gimana kamu jadi wakil ketua katanya gitu. Oh, wakil Kan ketua. itu tiba-tiba kaget ya, soalnya itu masih anak baru, santri baru. Anak baru tuh muka lama. Santri baru maksudnya. Santri baru di Sajarah Thaibah. Dan sebelumnya belum pernah punya pengalaman. Dan harus gimana. Terus kamu gimana? Orang-orang dan teman-teman itu kan pada julid, bukan jadi gimana ya, kok intinya belum Banyak jadi yang, senior tiba-tiba udah jadi wakil ketua. Oh iya. Anak emas sih kayaknya mah. Oh gitu. Jadi itu perasaan yang dirasain sama Zainab ketika dipilih jadi ketua itu karena baru aja masuk terus udah dikasih amanah gitu. Karena emang Zainab ini apa namanya, mungkin waktu itu banyak santri-santri yang lain santri lama tapi masih cilik-cilik gitu ya. Iya. Bocil-bocil semua. Jadi karena Zainab dari pondok sebelumnya pindahan gitu kan, akhirnya diamanahi. Ternyata sama, cilik juga gitu. Cilik pengalamannya gitu. Tapi itu akhirnya dijalani sambil belajar gitu ya? Ya, di jalan. Belajar. Dari wakil ketua, karir naik atau merosot? Tiba-tiba jadi ketua. Jadi ketua. Terus jadi ketua itu ini apa namanya? Udah makin enjoy atau saya sebenarnya udah nggak mau lagi nih jadi pengurus? Iya, makin ini beban lagi. Gimana gitu. Tapi ini apa mengganggu nggak ke menghafal, ke pelajaran, ke yang lain-lain? Kalau ketika kamu diamanahi jadi wakil ketua tadi, terus jadi ketua selama ini? Ke hafalan, ke pelajaran itu nggak ganggu. Alhamdulillah nggak. Biasa aja jalannya. Ya. Tapi yang suka jadi pikiran ada nggak? Karena mikirin rakyat itu berarti? Iya. Yang susah diatur apa gitu? Iya. Iya. Sinta gimana? Dulu pernah punya pengalaman jadi pengurus waktu ini sebelumnya? Pernah, cuman bukan OSIS, karena OSIS SMK kan. SMA, SMK yang jadi OSIS. Oh gitu, kalau SMP mah enggak ya? Kalau SMP itu lingkupnya kecil? ekstrakurikuler. Oh, ekstrakurikuler apa itu? Kayak pramuka, PMR, paskibra kayak gitu. Oh, lebih di situ di jadi misalkan ekstra ya. Kalau kepilih jadi pengurus, jadi ngajarin lagi atau gimana. Mau ikutnya apa? Pramuka. Oh. Itu wajib atau memang pilihan sih? Wajib, jadi ada 3 pilihan. Gitu. Oh, jadi emang itu agenda ekstrakurikuler wajib itu? Wajib itu harus Pramuka, ikut. terus? Paskibra sama PMR. Oh, sama PMR. PMR juga harus ikut PMR? Iya kan, di 3 itu semua santri harus milih 1. Iya. Palang merah remaja, suka ngobatin itu. Iya, itu. Seandainya nih, Zainab sama Sinta lulus dari pondok ini, terus Sinta sama Zainab diminta untuk mengajar, milih mengajar santri putra atau santri putri atau santri dua-duanya. Kalau misalnya ada pilihan, ini ada santri putra belum ada bu gurunya, ajar. Ini mengajar di luar ini ya, di luar, nggak harus di pondok. Terus nanti kamu kan biasa di sini ketemu ini doang kan. Ini ada yang siswa-siswi juga ngajar ya, atau ini ada siswanya aja kebetulan di madrasah mana gitu, santri putra aja. Jana gimana? Kayaknya santri putri ya, soalnya belum pengalaman santri putra. Kalau Sinta santri putra, asalkan santri putranya masih kecil. PAUD itu mama ngajar PAUD. Sekolah dunia kayak gitu. Oh, jadi buat kan karena belum pernah pengalaman, jadi pengen punya jadi pengalaman. yang kecil dulu juga. gitu. Kayak misalkan SMP kayak gitu kan, kalau SMA itu udah pada gede, malah lebih bikin grogi gitu. Oh lebih.
Kalau SMP masih bisa inilah ya. Masih bisa kayak handle gitu. anak-anak Anak-anak, gitu. masih anak-anak. Tapi suka ngajar ke anak-anak, lebih suka ke anak kecil atau yang udah dewasa? Karena kecil lah. Anak kecil ya? Oh gitu. Kan ada orang yang berat ngajar anak TK mah susah kan? Tapi nggak TK. Oh nggak TK. SD. Galau, oh SD. Oh iya. Anak kecil tapi nggak susah diatur gitu ya. Aduh, kayak diseleksi we atuh eta mah nu patuh hungkul. Nempat tuh boleh masuk. Iya, iya. Kalau Jana mah putri waktu ya? Iya. Iya. Ya gitu. Ya kan soalnya ya kita nanti kalau secara basic kita kan ngajar, apa namanya, dididik untuk mengajarkan lagi ilmu gitu, otomatis pasti akan ketemu namanya guru mah gitu. Dan harus jangan kaget. Ya walaupun kita punya pilihan tadi kecenderungan kemana, tetap mesti harus siap. Itu mah termasuk ngajar yang aliyah gitu kan. Seumur-umuran di sini siapa sih Aga sama gitu segala macam. itu SMA itu. Udah SMA. Oh, dari SMA harus ya maksudnya tetap ya harus siap. Harus siap. Makanya torikohnya harus diinikan. Ya itulah itu apa soal pendidikan. Nah ini Aresto ingin sebelum mungkin sebelum diakhiri juga lah. Ada nggak kekhawatiran itu ya harus pengen tanyakan ketika nanti Sinta sama Zainab itu mungkin lulus dari sini kemudian menghadapi dunia yang akan lebih berbeda lagi gitu kan. Wallahu alam apakah masih akan di dunia pondok pesantren ataupun di luar pondok pesantren. Apa kekhawatiran punya nggak? Tanya dulu punya atau enggak. Kalau punya apa? Kalau enggak ya enggak. Berarti nggak masalah. Usai itu nanti ada kekhawatiran begini. Cita, ada kira-kira. Punya. Apa kayak, itu? Kan di pondok itu terbiasa sama peraturan. Terus kalau di luar itu kan nggak tahu kan. Jadi sesuai kita punya peraturan sendiri kan. Kalau punya peraturan sendiri mah kalau ngelanggar juga kayak nggak apa-apa lah gitu kan. Iya, kalau di pondok itu punya peraturan. Jadi nggak ada rem lah kalau di luar. Iya, makanya kalau di luar tuh kayak lebih takut gitu. Lebih takut. Lebih ke sana ya. Mending lebih enak di pondok. Lebih sikatnya lebih terjaga gitu. Lebih aman ya. Kalau Janab ada gak? Ada. Apa itu? Takutnya nggak kejaga gitu. Kayak misalkan kejaga hafalan atau Apa yang udah pernah diinikan di sini? ya Oh gitu. takutnya Emang susah sih ya, nggak ada ininya ya, nggak ada pengawalan. Nah, jadi nggak bermanfaat. ilmu-ilmu yang sudah dicapai di sini malah nanti hilang gitu, kira-kira Ya. gitu. Iya. Dan takutnya apa ya? Tapi dari Janab sendiri ada nggak keinginan, artinya yang sejalan dengan apa yang udah dipelajari di sini untuk saya tekuni di masa depan gitu. Misalnya di sini bahasa Arab, saya ingin menekuni bidang bahasa Arab juga, atau Quran, saya masih ingin menekuni bidang Quran gitu. Ada. Entah itu kegiatannya ataupun pendidikannya gitu. Ada masih tetap ke arah Ada. sana. Sugan gitu kan, saya yang jadi pilot misalnya gitu. Betul ya. Masih ada gitu. Kalau Sinta ada keinginan untuk sejalur dengan ini? Iya, ada. Ya, artinya itu tadi, meskipun nanti kita berkecimpung di bidang masih akan tetap bidang yang sama gitu, itu ya emang itu tadi kekhawatiran itu ada positifnya, kita akan terus kumaha ya carana untuk menjaga gitu. Memang kalau bisa apapun nanti perannya tetap itu dijaga, karena kita nggak tahu kan bahasa Arab itu kan memang alat untuk memahami agama. Nah, jadi tetaplah harus minimal kalau nggak berkembang mah yang udah pernah ada dijaga gitu bahasa Arabnya gitu. Seenggaknya kalau kita mutolaah lagi pelajaran yang sebelumnya itu kita jadi ingat lagi gitu. Ya Quran juga sama, jangan sampai nggak ada bekas gitu. Nah itulah gitu. Harapannya nih sekarang Sinta nih sama Janab ya, terakhir
harapan untuk Sinta sama Janab sendiri ke depan. Terus harapan atau pesan buat santri yang masih di sini. Nah, coba nih dipikirin. Kira-kira saya teh doanya misalnya saya ya tadi mudah-mudahan apa, semoga apa. Kalau Mas Sinta Janab boleh. Ada nggak? Harap Untuk Janab sendiri, kira-kira apa? Saya berharap kedepannya bagaimana? saya berharap kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, punya impian yang tinggi dan bisa mencapai impian tersebut. Oh gitu. Kamu punya cita-cita terus mudah-mudahan bisa terwujud gitu. Ya. Ini pesan-pesan terakhir bukan ya? Ini pesan-pesan terakhir sebelum saya tolong ada tanah 5 hektar tolong diamankan. Pesan buat santri, buat adik-adik kelas yang masih mondok, yang berjuang, yang masih galau, yang masih gak bertahan di sini. Yang buat santri yang masih galau, yang masih gak betah, yang masih Berjuang. malas-malasan, yang masih berjuang, pokoknya semangat. Enak amat semangat kecil-kecil santri teh. Semangat ya. Rasain lu. Semangat. Ya. Semangat terus. Semangat terus, pantang menyerah. Dan Kalau ada kesulitan mereka seperti yang kamu alami, ya kalau bersabar. ada kesulitan, bersabarlah, nanti juga pada masanya akan indah pada masanya. Ada masanya teh. Kalau Sinta gimana? Buat Sinta sendiri apa? apa ya? Semoga kedepannya lebih baik dari sekarang. Amin. Keripik laris manis. Bisa jadi manusia yang bermanfaat. Manfaat, oke. Untuk santri, Untuk santri di sini tetap istiqomah, ya semangat juga sama, sabar. 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 Pokoknya mah. Sebab saya dulu nggak sabar. Sabar itu. Oke. Ya itulah apa namanya harapan-harapan dari teman kita ya, Janab sama Sinta. Kita juga sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan ya itu tadi intinya memang supaya bermanfaat lah apa yang ditempuh selama ini, dan khususnya bagi apa namanya guru-guru, ustadz atau pengasuh yang di pondok ini. Saya ingat dulu pesan Kiai saya, Kiai Ahmad Sahal itu mengatakan begini. Dia berdoa kepada Allah begini, Pak Sahal itu. Ya Allah, wafatkanlah saya seandainya saya melihat bangkai pondok saya sendiri. Jadi wafatkanlah, jangan sampai saya melihat bangkai pondok saya sendiri. Jadi artinya memang kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Sajaroh ke depan 1, 2, 3, 4, 10 tahun yang akan datang gitu kan. Nah, seandainya buruk maka jangan sampai diperlihatkan. Buruk dalam hal apapun ya. Seandainya maju, berkembang dan segala macamnya, nah itu berarti satu kesyukuran gitu. Nah, maka keinginan kita semua bersama bahwa mudah-mudahan sebagaimana tadi masing-masing santri juga menginginkan dia bermanfaat di kehidupannya, nah pondok ini juga mudah-mudahan bisa bermanfaat, mengantarkan santri-santrinya jadi orang yang bermanfaat. Gitu, ya itu saja barangkali kita cukupkan ini sharing-sharing dari Santri Ahwat. Kalau masih ada yang pengen request mereka tampil lagi di sini, mereka besok di sini sendiri. Gitu. Boleh nanti komen-komen atau kirim WA aja ke siapa kek yang ada nomor WA-nya gitu. Dan jangan lupa nanti ada episode lagi berikutnya. Mungkin dari Santri Putra ngebahas lagi bagaimana dinamika lika-liku mereka di pondok pesantren. Kita cukupkan sekian, kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya.
Atur nuhun buat Sita sama Zainab. Ya. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.